Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik, anak-anak sekalian, rekan-rekan, teman-teman yang telah bergabung ataupun yang belum bergabung dengan kelas bahasa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan, di kesempatan ini kita akan belajar tentang beberapa kata, bahkan huruf yang bisa kita buat tanya untuk membuat sebuah kalimat, untuk menyambung sebuah kalimat. Contoh misalkan seperti hal, ya. Hal ini artinya apakah? Hal ini artinya apakah? Jadi contohnya misalkan apakah, kalau dia masuk ke fi'il madhi artinya ke bentuk yang telah. Contoh misalkan apakah kamu telah memikirkan sekolahmu? Hal fakkarta madrasah tak, apakah kamu telah memikirkan tentang sekolahmu? Di dalam madrasah itu, madrasah di situ artinya sekolah. Tapi kalau kaitannya dengan pelajaran berarti daras. Hal fakkarta darsak, apakah kamu telah memikirkan pelajaranmu? Yang kedua misalkan dia masuk ke fi'il mudhari. Jadi kata asalnya adalah fakkaro yufakkiru tafkiron, artinya memikirkan. Fakkaro yufakkiru. Kalau dia masuk ke fi'il mudhari berarti hal tufakkiru darsaka, apakah kamu sedang memikirkan pelajaranmu? Atau misalkan pelajaran dengan di sekolah boleh hal tufakkiru madrasatak, apakah kamu memikirkan sekolahmu? Contoh yang lain misalkan bala yubali mubalatan, artinya peduli. Bala yubali mubalatan. Hal balaita ikhwanak, apakah kamu telah peduli terhadap saudara-saudaramu? Hal tubali ikhwanak, kalau dia masuk ke fi'il mudhari atau ke bentuk sedang. Hal tubali ikhwanak, apa kamu peduli dengan saudara-saudaramu? Jadi hal, ya. Terus kemudian man artinya siapa. Madza artinya apa. Bimadza dengan apa. Aina di mana. Min aina dari mana. Ila aina kemana. Kemudian ada lagi fi di dalam. Fi bisa diartikan di atau bisa di dalam. Dakhila bisa diartikan di dalam. Kharija di luar. Terus kemudian kaifa. Kaifa itu artinya bagaimana. Li ayyi syai'in artinya untuk apa. Untuk apa. Ha huwa, nah ini dia. Terus yang terakhir la sama na'am, tidak atau ya. Jadi ini biasanya la sama na'am digunakan untuk jawaban dari sebuah pertanyaan. Jadi iya, kalau iya berarti sesuai, kalau la berarti tidak sesuai. Baiklah,
kita coba ambil satu kata atau kosakata seperti yang tadi, apa, bala yubali, peduli, kemudian fakkara yufakkiru, memikirkan, kemudian kariha yakrohu kurhan, artinya benci atau tidak suka. Kita ambil contoh satu, misalkan contoh kaifa takrahuhu, kaifa takrahuhu, bagaimana kamu bisa membencinya, ini kan, li ayyi syai'in takrahuhu, untuk apa kamu benci dia, ya kan. Jadi kalimat yang sesuai untuk pertanyaannya ya. Misalkan ditambah di sini bimadza, kan dengan apa. Kalau kita ganti elam berarti menjadi limadza, artinya kenapa, bukan dengan ini, artinya kenapa. Limadza takrahuhu, kenapa kamu membencinya, atau limadza takrahuha, kenapa kamu membenci dia perempuan. Nah, jadi kalimat-kalimat itu nanti bisa disesuaikan dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Jadi kariha yakrohu kurhan, artinya membenci. Kalau kata perintahnya atau dalam fi'il amarnya langsung menggunakan la takroh, jangan engkau membenci. Jadi ikroh kalimat perintahnya, la takroh kalimat larangan. Jadi ada kalimat perintah, ada kalimat larangan. Ikroh, bencilah. La takroh, jangan kau benci. Makanya ada sebuah pepatah mengatakan ahbib habibaka yauman ma, ahbib habibaka yauman ma, asa antakuna baghidaka yauman ma, cintailah kekasihmu biasa saja, asa an yakuna baghidaka yauman ma, siapa tahu dia akan menjadi orang yang kau paling benci suatu saat. Jadi kemudian ada lagi abghid. Jadi kariha yakrahu itu sama dengan baghidha yabghadu atau abghadha yubghidu, artinya membenci, tidak suka. Abghid baghidaka haunan ma. Maaf yang tadi bukan yauman ma ya, tapi haunan ma. Abghid baghidaka haunan ma, bencilah orang yang kau paling benci biasa saja. Asa an yakuna habibaka yauman ma, siapa tahu dia nanti suatu ketika akan menjadi orang yang kau cintai pada saatnya nanti. Nah, jadi misalkan idza nahnu nakrahu ahadan au nabghadu ahadan fanubghid ala ma amarallah, jika kita membenci seseorang atau tidak suka kepada seseorang, maka boleh saja, tapi sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Jadi jangan sampai kita berlebihan ya. Jadi jangan sampai kita melebihi batasan-batasan yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu, siapa tahu Allah taala pada suatu saat atau besoknya atau setelah itu dia membalik hatinya menjadi orang yang kau suka, atau kau akan cintai, atau juga sebaliknya.
terus bagaimana perasaanmu, ya kan? Jadi seperti itu. Baik, kemudian jadi limadha, artinya limadha itu bisa diartikan kenapa, karena apa, untuk apa. Sama dengan li ayyi syai'in, untuk apa. Contoh, ishtara yashtari syira'an, membeli. Li ayyi syai'in ishtaraita as-sayyarah, untuk apa kamu membeli mobil? Li ayyi syai'in ishtaraita as-sayyarata, untuk apa kamu telah membeli mobil? Itu bentuknya telah, ya. Kalau kita rubah ke bentuk sedang atau sekarang, li ayyi syai'in tashtari as-sayyarah, untuk apa kamu membeli mobil? Jadi bentuknya bisa menjadi bentuk kebiasaan atau bentuk sekarang. Jadi di dalam fi'il mudhari itu bisa dibuat bentuknya bisa dibuat bentuk kebiasaan sehari-hari, atau bisa dibuat bentuknya adalah bentuk sedang, ya kan? Bisa bentuk sekarang sedang berlangsung. Contoh lagi misalkan, limadha tashtari sayyarah, kenapa kamu membeli mobil? Jadi kalau ada pertanyaan limadha, berarti jawabannya li'anna, ya kan? Jawabannya li'anna. Li'anna. Jadi kalau pertanyaannya limadha, berarti jawabannya adalah li'anna. Jadi misalkan, limadha tashtari sayyarah, kenapa kamu membeli mobil? Jadi karena keluarga saya banyak, misalnya. Li'anna ahli atau usrati kathirah, karena keluarga saya banyak. Jadi kalau tidak punya mobil ya kesulitan kalau mau jalan bareng, ya kan? Apalagi misalkan dekat hari raya atau ada acara. Itu alasannya. Jadi kalau ada pertanyaan limadha, maka jawabannya li'anna. Bisa langsung kepada apa? Fa'ilnya, li'annani, karena saya membutuhkan mobil. Karena li'annani ahtaju ila sayyarah, karena saya membutuhkan mobil. Nah, contoh percakapannya, ya. Ya akhi, wahai saudaraku, limadha tashtari sayyarah, kenapa kamu membeli mobil? Li'annani ahtaju ilaiha, karena saya membutuhkan mobil itu. Ha itu as-sayyarah. Ha itu artinya dia sebagai objek, tapi objek yang menjadi dia bentuknya adalah dhamir muttasil, dhamir nasab muttasil, karena saya membutuhkannya. Jadi ha kembali kepada sayyarah. Itu nanti kalau di dalam nahwu dibahas. Ya fulan atau ya sayyidi, wahai tuan, li ayyi syai'in ishtaraita as-sayyarah, wahai tuan, untuk apa Anda membeli mobil? Li'anna usrati kathirah, karena keluarga saya itu banyak. Jadi kalau tidak pakai mobil ya kita kesulitan, itu alasannya. Contoh, misalkan ditanya lagi, aina di mana? Aina ishtaraita as-sayyarah, di mana kamu membeli mobil? Ishtaraitu fi Jakarta, misalkan. Saya telah membelinya di Jakarta. Jadi ishtara itu artinya bentuknya telah. Ishtara itu fi Jakarta, saya telah membelinya di Jakarta. Dari mana ishtara itu bisa ketemu? Nah, itu bisa nanti disorot, ya. Nah, saya kasih contoh bentuk perubahan menjadi ishtara itu. Kalau ishtaraita kamu membeli. Ya sayyidi, aina ishtaraita as-sayyarah, wahai tuan, di mana Anda telah membeli mobil? Jawabannya adalah
Ishtaraitu sayyara fi Jakarta. Saya telah membeli mobil itu di Jakarta. Dari mana kita bisa menemukan istaraita sama istaraitu? Kita coba rinci ya. Rinci dari segi tasrifnya. Contoh, huwa dia laki-laki, huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Saya sambung dengan kalimat bentuk kalimat past tense-nya atau bentuk kalimat fi'il madinya. Huwa ishtara, huma ishtaraya, hum ishtarau, hiya ishtarat, huma ishtarayata, hunna ishtaraina, anta ishtaraita. Ketemu. Anta ishtaraita, antuma ishtaraituma, antum ishtaraitum, anti ishtaraiti, anti ishtaraituma, antuma ishtaraituma, antunna ishtaraina, ana ishtaraitu, nahnu ishtaraina. Ketemu. Itu rumus. Jadi rumus di dalam bahasa Arab, bentuk perubahan fi'il yang vertikal itu ada 14. Nah, adapun bentuk yang satu ya, bentuk fi'il madhi atau bentuk past tense. Jadi bentuk fi'il madhi artinya bentuk past tense itu secara vertikal itu ada 14. Itu barometernya atau rumusnya. Adapun yang secara yang bentuk sedang itu juga 14 ke bawah. Jadi baru 2 kategori fi'il itu sudah 28 perubahannya. Nah, kalau bahasa Inggris cuma 7 ya. Ya, nanti kita rinci satu persatu per bab supaya kita tidak bingung, karena kita belajar kan dari dasar. Memang harus seperti itu. Jadi kalau saya katakan tadi Aina ishtaraita sayyara ya sayyidi, di mana engkau telah membeli mobil? Ishtaraita jadi engkau, anta. Jawabannya adalah ana ishtaraitu. Artinya ishtaraitu as-sayyara fi Jakarta. Saya telah membeli mobil di Jakarta. Ketemu. Jadi kalau sudah hafal sorof, itu ketemu semua kalimat, semua kata kerja di dalam bahasa Arab itu ada yang namanya wazan masing-masing. Apa sih wazan? Wazan itu ukuran atau barometer. Jadi tidak lepas dari itu. Nah, nanti kita bahas khusus sorof ya, karena kita pembahasannya adalah kosakata dan latihan, maka kita yang penting tahu dulu ya. Baik. Nah, dari kalimat tadi contohnya abghadha yubghidu ibghadhan, artinya membenci, sama dengan kariha yakrahu kuruhan. Abghid baghidaka haunan ma. Bencilah orang yang paling engkau benci itu biasa saja. Asa an yakuna habibaka yauman ma. Siapa tahu bisa jadi dia nanti akan menjadi orang yang paling kau cintai suatu saat. Sebaliknya, ahbib habibaka haunan ma. Cintailah orang yang paling kau cintai itu ya biasa saja. Asa an yakuna baghidaka yauman ma. Bisa jadi atau bisa mungkin dia suatu saat akan menjadi orang yang paling kau benci suatu saat nanti. Makanya dikatakan seperti yang kemarin telah kita pernah jelaskan tentang 3 hal yang ada kaitannya dengan kalimat kata-kata mudhari bersolnya. Ish masyita, hiduplah sesukamu. Kamu mau ini, mau A, mau B, mau Z, mau merah, mau coklat, mau kuning. Ish masyita, hiduplah sesuka hatimu. Fa innaka mayyitun,
tapi ingat bahwa kamu pasti mati. Benar kan? Berarti ada kaitannya, ada relasi. Yang kedua, ahbib habibaka atau ahbib ma syi'ta. Ahbib ma syi'ta atau man syi'ta. Cintailah orang yang paling kau cintai. Fa innaka mufarikun bih. Tapi ingat, jangan lupa kau pasti akan berpisah dengannya. Nah, itulah kaitannya dengan kalimat yang tadi. Kemudian yang ketiga, i'mal ma syi'ta. Kerjakanlah, lakukanlah, berbuatlah sesuka hatimu. Sakarepmu kalau bahasa Jawa yang agak ini kan sakarepmu. Berbuatlah sakarepmu sesuka hatimu. I'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Tapi jangan lupa, ingatlah bahwa semua yang kau lakukan, samar atau tidak, kecil besar, kamu pasti akan dibalas. Gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi ada kaitannya dengan kosakata itu tadi, kariha yakrahu Qur'an atau Abu Ghadha begitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau misalkan itu contohnya. Jadi kalau Abu Ghadha begitu artinya membenci. Kalau suka berarti ahabba yuhibbu, itu artinya suka. Bisa suka, bisa senang, bisa mencintai, itu bisa. Jadi saya coba buat sebuah percakapan kecil ya. Ya fulan misalkan. Ya fulan, limadha tuhibbuha? Wahai fulan, kenapa kamu mencintainya? Pasti kalau ada pertanyaan kenapa, ya kan? Mana kenapa? Berarti jawabannya li'anna, ya kan? Li'anna. Jadi kenapa kamu mencintainya? Li'annaha jamilah misalkan, karena dia cantik misalkan. Jadi orang paling cantik di kampung itu misalkan, ya kan? Atau jawaban yang lain, li'annaha ghaniyah, karena dia itu orang kaya, sehingga kalau saya kawin dengan dia, saya bisa enjoy saja, nggak usah pakai kerja. Jadi pasti kalau pertanyaannya, limadha tuhibbuha? Kenapa kamu mencintainya? Li'annaha, karena dia ghaniyah. Li'annaha jamilah. Itu bisa. Itu percakapannya. Jadi latihannya seperti itu. Makanya kita butuh latihan. Baik. Jadi ahabba yuhibbu mahabbatan, artinya suka. Ahbib, nah itu kata perintahnya itu ahbib. Jadi asal katanya dari ahbaba yuhbibu, berjadi ahbib. Baik, kita lanjut. Man, ya kan? Kita ambil man. Jadi kalau ahabba itu mencintai. Man ahabbaka min baini ashabika. Man ahabbaka min baini ashabika. Siapa orang yang mencintaimu di antara orang-orang, di antara teman-temanmu? Itu kan pilihan. Jawaban itu pilihan. Jadi misalkan, si Anu misalkan, ya tinggal disebut saja si Anu. Jadi man. Makanya dengan kita membuat sebuah pertanyaan dari bentuk-bentuk huruf-huruf atau kata-kata ini, maka kita akan mudah membuat sebuah kalimat. Tanpa itu tidak bisa, karena ungkapan itu berasal dari sebuah pertanyaan. Contoh lagi, min aina. Min aina, kalau tadi di batas sudah, aina di mana sudah. Min aina. Min aina artinya dari mana. Contoh, arafa ya'rifu ma'rifatan, mengetahui. Min aina arafta hadzal khabar. Dari mana kamu
mengetahui kabar ini, berita ini, ya kan? Ya akhi, wahai saudaraku, min aina arafta hadzal khabar? Dari mana kamu tahu tentang kabar berita ini? Ana araftu min jiran, ana araftu min jirani. Saya tahu dari tetangga saya. Ana araftu min ammi, saya tahu dari paman saya. Ana araftu min ukhti, saya tahu dari saudara perempuan saya. Jadi min aina. Atau contoh lain, kosakatanya adalah hasala yasulu husulan. Ini memang tidak teratur, artinya tidak kita runtut, tapi sesuai dengan kebutuhan kita menjadi contoh. Hasala yasulu husulan, artinya mendapatkan. Ya, coba kita sebut namanya ya, karena kita sebut contoh aja. Ya Ahmad, min aina hasalta hadhihi sayyarah? Wahai Ahmad, dari mana kamu mendapatkan mobil ini? Hal, kembali ke hal ya kan? Hal istaraitaha, apakah kamu membelinya? Au sariktaha, atau kamu mencurinya? Ini pertanyaan yang gak enak ya. Nah, tapi ini kan contoh. Jadi, apakah kamu membelinya atau mencurinya? Jawabannya adalah dahului dengan kalimat maaf. Afwan ya akhi, maaf wahai saudaraku. Ana ma ishtaraitu wala sariktu. Saya tidak membeli dan juga saya tidak mencurinya. Illa anna sahibi ahdani hadhihi sayyarah. Hanya saja atau kecuali ini mobil adalah hadiah dari teman saya. Jadi misalkan dia orang kaya, atau dia mau sedekah, atau dia punya nazar mau memberikan mobil kalau dia sukses, atau kalau dia mungkin sakit tidak sembuh-sembuh, kalau saya sembuh nanti mau saya kasih mobil kepada itu kan boleh. Jadi jawabannya adalah saya tidak membelinya, saya juga tidak mencurinya, tapi saya diberi hadiah oleh teman saya mobil ini. Ahdani sohibi hadhihi sayyarah. Ahdani, telah memberi hadiah kepada saya, sohibi, teman saya, hadhihi sayyarah, mobil ini. Enak kan? Mudah belajarnya ya. Jadi kita pelan-pelan belajar bahasa Arab, tidak bisa kerasa kurusuk dan butuh waktu ya. Sama bahasa Inggris juga sama ya, bahasa Inggris sama. Hanya saja seperti yang kita tahu, tenses bahasa Arab itu lebih banyak daripada tenses bahasa Inggris. Tapi kalau kita tetap ada kemauan, insya Allah banyak bisanya daripada Anda. Seperti itu ya. Oke, jadi sementara itu nanti kita lanjutkan di season berikutnya. Allahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.